pakai ini Pak, mau pakai video call di Grab. Oh ya sudah, ya sudah. Sebelumnya ini saya ucapkan terima kasih juga nih Pak ya. Anak saya kan saya tanya bagaimana keluhan di kepala kan dia kan tahu yang Pak. Saya nggak bisa, tapi ada jalan nggak bisa. Nah tapi sejak kita coba dari hari apa sih Minggu ya? Hari Minggu ada sedikit goyang sekali, tapi saat itu sudah tidak ada goyang Pak, tidak ada goyang di kepala. Dan sudah dalam arti saya rasa mungkin kalau minggu depan atau 2 minggu lagi yang naik kendaraan sudah bisa itu, naik mobil sudah bisa itu. Alhamdulillah. Jadi menurut Bapak ada kemajuan kan putranya? Ada Pak, ada. Kalau saya melihatnya sih ada dalam arti begini Pak ya, apa namanya? Mungkin nyarinya mungkin berkurang kali Pak. Ya. Saya nggak tahu juga apa pengaruh obat dari kemarin saya nggak tahu juga. Ya. Tapi ya saya berharap sih ini bukan Pak, ini benar-benar dari stretching yang diajarkan Bapak tuh bisa mengurangkan nyeri. Ya, jadi begini Pak, prinsip terapi yang kami berikan. Baik pemirsa, kali ini saya berbicara tentang pengobatan terapi jarak jauh. Mungkinkah pengobatan terapi dilakukan dari jarak jauh? Tergantung dari jenis penyakitnya. Ada yang bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien dan keluarganya setelah kita contohkan. Ada yang tidak bisa atau sulit untuk diterapkan secara mandiri kalau tidak datang langsung. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu memang ada kejadian-kejadian yang tidak memungkinkan seorang pasien dibawa perjalanan jauh oleh keluarganya, karena memang kondisi pasien itu sangat lemah, tidak memungkinkan dia melakukan perjalanan jauh. Ini contoh kami menterapi pasien dari jarak jauh sesuai dengan permintaan keluarga. Ceritanya orang tua dari pasien ini memohon kepada kami untuk bisa dilakukan pengobatan jarak jauh kepada pasiennya dengan cara diberikan contoh-contoh cara terapi mandirinya seperti apa, minta dibuatkan video kemudian dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk dipelajari kemudian untuk diterapkan secara mandiri. Ceritanya seperti itu. Jadi ceritanya ini terjadi pada seorang pasien. Pasien ini beliau terkena tumor otak yang ceritanya anaknya usia sekitar 21 tahunan dan dia sebenarnya ada kelainan itu merasa sebenarnya sejak kecil. Semakin lama semakin berat keluhannya, tambah usia tambah berat. Ya, yang dirasakan sehari-hari pasien tersebut sering sakit kepala berat, ya. Kemudian penglihatannya juga kabur atau penglihatannya sangat buruk. Jarak pandangnya hanya setengah meter dia bilang ya, antara setengah meter 1 meter saja jarak pandangan, selebihnya dia kurang bisa melihat. Kemudian sudah menjalani pengobatan di rumah sakit di sana di Jakarta. Karena ini ceritanya dari Jakarta, sudah pengobatan di rumah sakit dan sudah terapi di mana-mana dan akhirnya sebenarnya disuruh operasi. Tapi setelah melihat video-video terapi saya, jadi yang bersangkutan tertarik dengan terapi kami. Jadi dia masih menghindari operasi, maunya diterapi saja. Dan karena kondisi anaknya ketika dibuat perjalanan dekat saja sudah tidak kuat karena sakit kepalanya berat, sehingga tidak memungkinkan dari Jakarta dibawa perjalanan ke Jember, sehingga keluarganya sangat bermohon diberikan terapi jarak jauh. Sehingga ceritanya setelah itu saya suruh yang bersangkutan orang tuanya menulis data riwayat sakitnya secara lengkap, terus kemudian pemeriksaan yang sudah dijalani apa saja,
kemudian keluhan saat ini apa saja. Saya suruh tulis lengkap, setelah itu kami analisis, dan kemudian mereka melampirkan foto-foto hasil MRI-nya, hasil laboratnya, difotokan, kirimkan kepada kami, kemudian kami analisis. Kemudian kami lihat posisi tumornya ada di sebelah, di otak bagian kiri, sepertinya di bagian temporal kalau tidak salah, itu di bagian kiri. Kemudian selamat pagi Pak. Pagi ya, sebentar ya, kita ambil posisi dulu. Bapak sudah oke, siap? Bentar, saya tak anu ya. Ini ceritanya saya baru pertama kali ini melayani minta terapi jarak jauh ini Pak. Sebelumnya mereka semuanya harus datang ke tempat kami. Karena saya memahami kondisinya, kayaknya Bapak sulit untuk di bepergian ya putranya. Monggo. Mudah-mudahan sinyalnya nggak ada kendala ini ya. Tarik Pak ya, ini anggota tripodnya agak goyang-goyang. Ya, kaku. Tangannya kaku. Kanan kiri kaku. Oke. Oh iya. Ya paham. Ya paham Pak. Ya Pak. Ya. Oke. Jadi saya juga sudah mempelajari apa yang Bapak kirimkan kepada kami, data-datanya itu ya. Jadi gejalanya sebenarnya sejak kecil ya, sebenarnya diketahui ada masalah, cuman belakangan baru tahu kalau itu tumor otak ya Pak ya. Setelah usia 21 ini ya. Oke, begini Bapak. Jadi memang menurut pendapat kami, saya ini juga orang medis Bapak. Jadi dulunya saya memandang tumor atau kanker itu daging tumbuh, ya seperti halnya yang lainnya. Tetapi seiring berjalan waktu, setelah kami mempelajari banyak hal, bahwa tumor dan kanker itu bukan daging tumbuh. Jadi ini pendapat kami ya Pak. Perkara orang lain berpendapat berbeda, kami menghargai. Bahwa karena ilmu itu tergantung dari sudut pandangnya Pak. Jadi konsep keilmuan yang mana yang digunakan. Jadi yang jelas bahwa prinsip teori pengobatan itu yang benar adalah yang menghasilkan efek positif kesembuhan bagi pasiennya. Sekalipun dia dianggap canggih, ketika belum menghasilkan kesembuhan bagi pasiennya, bisa saja ilmu itu ada yang salah. Tetapi kalau ilmu yang benar itu ketika diterapkan pada pasien memberikan efek positif kesembuhan bagi pasiennya. Jadi begitu Bapak. Jadi kami kalau sudah tapi sempat melihat video-video kami pengobatan tumor kanker. Berapa video yang dilihat? Tapi sempat melihat video-video lain nggak? Karena banyak video tentang tumor kanker. Oh ya sudah. Ya sudah Bapak. Jadi sebenarnya ada banyak video pengobatan tentang tumor kanker Pak. Jadi nanti kalau Bapak melihat video-video yang lainnya, ada yang tumor mata langsung kempes itu ada. Kalau tumor otak kan nggak kelihatan Pak. Jadi dari tampak luar nggak kelihatan. Jadi kalau ada yang tumor mata, yang benjolan mata langsung kelihatan kempes itu ada. Benjolan kanker payudara langsung kemudian menghilang ada. Jadi begitu Pak. Ada yang satu kali terapi kemudian menghilang. Ya. Jadi begini Pak. Karena konsep kami tumor kanker itu bukan daging tumbuh. Tumor kanker itu adalah sumbatan pada aliran darah dan getah benihnya. Ketika tersumbat, tertahan muncullah benjolan. Benjolan itu tergantung di mana lokasi sumbatan itu, sehingga disitulah muncul benjolan. Sehingga setelah dioperasi pun kadang muncul benjolan baru karena sumbatannya masih ada sesungguhnya. Sehingga banyak orang yang sudah menjalani operasi muncul benjolan baru, masih tumbuh lagi benjolan baru. Menurut kami bukan karena akarnya yang kurang bersih, karena sumber sumbatan masih ada sehingga memunculkan benjolan baru. Sehingga di dalam tubuh kita sebenarnya arti kata tumor itu pembengkakan. Pembengkakan itu tergantung tingkatannya. Kadang ketika ringan dia disebut sebagai pembengkakan, ketika dia besar pembengkakan itu nampak sebagai suatu benjolan. Jadi begitu Pak sebenarnya. Sehingga
Jadi konsep kami adalah kami akan memeriksa, mencari sumber sumbatan pada putra bapak itu di mana letaknya. Nanti bapak tak suruh menekan pada titik-titik tertentu. Setelah ketemu sumber sumbatannya di mana, akan kami buatkan video tutorial untuk putra bapak. Tetapi saya pesankan bapak ya, karena gini ya, kenapa saya itu tidak melayani permintaan terapi jarak jauh sebelum ini, karena baru demi Tuhan saya katakan baru pertama kali ini saya melayani bapak, karena saya merasa kasihan ya melihat kondisinya nggak mungkin perjalanan jauh ini. Jadi saya baru pertama kali melayani terapi jarak jauh ini Pak. Jadi memang sehingga pesan kami Pak kepada bapak ini, mohon ya dipegang ya ucapan saya bahwa kami berharap nanti video yang saya buatkan itu hanya untuk bapak ya, untuk bapak dan untuk diterapkan putranya. Nah, karena ini era media sosial itu era banyak fitnah ya Pak ya. Jadi sehingga tolong diterapkan untuk putranya saja. Kemudian karena ini nanti kalau diterapkan orang lain belum tentu cocok, karena nanti sumber sumbatan itu ada di mana. Kalau sumber sumbatan itu keliru, nanti malah menjadi tidak sembuh, menjadi kurang baik. Jadi ambilkan boneka aku itu, ambilkan boneka aku itu. Nanti bapak tak suruh menekan pada titik-titik tertentu pada putranya. Nanti tak catat ya Pak. Setelah saya catat nanti saya carikan teknik terapinya ya. Paham ya? Putra bapak kan ada di dekat. Putra bapak suruh tidur di tempat tidur. Ambilkan telentang ada spidol merah kecil. Akan saya suruh menekan pada 3 titik bapak ya. Jadi bapak nanti menekan dengan tekanan yang tekanannya kurang lebih berat ringannya sama kanan kiri ya. Tak suruh menekan dulu bagian betis pertengahan. Jadi saya habis ini membuatkan videonya, tak kirim ke bapak, dipelajari, entah nanti siang atau nanti sore mulai diterapkan. Besok janjian dengan saya, bisa jam berapa besok? Jam 8, jam seperti setengah 8 ya? Ya, setengah 8 aja ya? Setengah 8, bapak terapkan. Saya koreksi bila ada kesalahan. Ya Pak ya? Ya. Mohon maaf, bapak agamanya apa? Oh iya. Mudah-mudahan Tuhan memudahkan kesembuhannya. Jadi intinya kita ini semuanya berusaha melakukan terapi pengobatan secara benar menurut keilmuan kami, tetapi kesembuhan tetap pada Tuhan ya Pak ya. Mudah-mudahan Tuhan memudahkan ya Pak ya. Kemudian ada lagi Pak tambahan Pak. Selain menggunakan gerakan, saran saya obat herbalnya gunakan kapsul minyak zaitun. Setelah kami analisis tersebut, video yang sudah kami buatkan kami kirimkan kepada yang bersangkutan. Setelah itu saya suruh pelajari. Setelah dikuasai, mohon dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, saya suruh dia memvideokan, lalu kirim kepada kami untuk kami lihat apakah sudah benar atau belum. Ya, setelah diterapkan, baru kami analisis. Setelah video yang diterapkan itu dikirim pada kami analisis, kemudian saya lihat kesalahannya di mana, kemudian kami beritahu kesalahannya. Ya, kita buatkan video, kita buatkan video, kita beritahu kesalahannya ada di sini yang perlu pembetulan. Kemudian beliau mempraktekannya. Kemudian setelah dipraktekkan, oh ternyata masih salah lagi. Setelah dibuatkan video, kami betulkan lagi, kami koreksi. Baru ketiga kalinya beliau mengirimkan video kembali, saya lihat sudah benar. Dan setelah itu kami pada hari ketiga itu kami lakukan video call lagi untuk kami evaluasi bagaimana perkembangan dari setelah itu diterapkan pada pasiennya.
dan alhamdulillah pasiennya mengalami perkembangan yang bagus sekali. Dia merasa semakin sehat dan kemudian selamat pagi Pak. Sebentar ya Pak. Ya bentar. Aduh ya. Saya sudah periksa video yang Bapak kirimkan. Oke, Bapaknya lagi. Ya Bapak. Saya sudah periksa video yang Bapak kirimkan dan alhamdulillah menurut kami sudah semakin baik. Cara terapinya sudah lebih benar daripada yang kemarin, pertama, kedua, yang ketiga, semakin lama semakin benar. Dan oh ya sudah. Sebelumnya ini saya ucapkan terima kasih juga nih Pak ya. Anak saya kan saya tanya bagaimana keluhan di kepala, kan dia kan tahu yang Bapak nggak bisa, tapi ada cara nggak bisa. Nah tapi sejak kita coba dari hari Minggu ya, hari Minggu ada sedikit goyang sekali, tapi saat itu sudah tidak ada goyang Pak, tidak ada goyang di kepala. Dan sudah dalam arti saya rasa mungkin kalau lebih ke depan ada 2 minggu lagi yang naik kendaraan sudah bisa itu, naik mobil sudah bisa. Alhamdulillah. Jadi menurut Bapak ada kemajuan kan putranya? Ada Pak, ada. Kalau saya melihatnya sih ada, dalam arti begini Pak ya, mungkin nyarinya mungkin berkurang kali Pak. Ya. Saya nggak tahu juga apa pengaruh obat dari kemarin saya nggak tahu juga. Ya. Tapi ya saya berharap sih ini bukan Pak, ini benar-benar dari stretching yang diajarkan Bapak tuh bisa mengurangkan nyeri. Ya, hilang. Jadi begini Pak, prinsip terapi yang kami berikan itu sebenarnya gerakan-gerakan itu seperti memompa aliran darah dan aliran getah bening yang tersumbat supaya mengalir lebih lancar. Kalau mengalir lebih lancar, selama ini yang tekanan-tekanan di dalam kepala. Halo? Pak, saya pakai telepon aja Pak ya, pakai telepon aja bentar Pak ya. Telepon biasa aja ya Pak ya? Sudah, iya panggil. Halo, iya Pak. Ya entar. Prospek Pak. Prospek ke. Kak, halo Pak, saya lanjut ya. Jadi itu kenapa menjadi lebih baik, karena gerakan-gerakan itu sebenarnya maksudnya adalah seperti memompa Pak, memompa aliran darah dan aliran getah bening yang semula tersumbat supaya menjadi lebih lancar. Kalau sudah lancar, nanti benjolan-benjolan atau pembengkakan di dalam kepala itu ikut kempes. Jadi selama ini yang mendesak di dalam kepala itu akhirnya mengecil, lama-lama mengecil. Ya insya Allah kami yakin semakin lama semakin hilang itu nanti tumor-tumornya yang ada di dalam otak itu. Tapi menurut Bapak anaknya kan semakin sehat toh. Artinya di fisik pun dia akan semakin nyaman. Rasa capek-capek, lemah fisik itu ikut hilang. Dia menjadi lebih kuat fisiknya sekarang. Betul ya? Bisa dibantu Pak. Kita masih salah itu, tapi tidak akan salah. Tapi overall lebih bagus lah ya Pak. Dibanding kemarin tuh ya ada peningkatan. Yang saya khawatirkan sebenarnya kan tadi kan kepala Pak. Kan kita gerakan Bapak itu semua ada ke kepala semua ke tangan tua. Betul. Itu yang saya khawatirkan. Ternyata tambah sehat. Ya, tambah sehat. Jadi enggak usah khawatir Bapak. Jadi apa yang kami ajarkan itu kepada Bapak sudah kami teliti. Dan itulah metode penyembuhan cepatnya daripada teknik-teknik yang lainnya. Jadi cara penyakit bawaan putra Bapak itu nggak bisa dipijet, nggak bisa diakupresur, nggak bisa sekedar herbal biasa, nggak bisa asal. Jadi bahkan dengan obat-obat medis kami nggak yakin, karena sumbatan akan tetap ada. Tetap ada, dengan obat-obatan hanya menumpuk sampah saja, menambahi sampah menumpuk di dalam badan. Tapi kalau
itu adalah melancarkan. Nanti kalau sudah lancar, pembekakan benjolan itu akan kempes, karena pembekakan itu pada dasarnya, atau benjolan itu pada dasarnya karena aliran darah dan getah bening dia tersumbat. Karena tersumbat muncullah benjolan itu. Kalau sudah mengalir lancar, benjolan itu hilang sendiri. Gitu Pak ya? Berapa kali Pak? Maksudnya berapa lama kalau 3 kali Pak Sehari selama 3 kali, pagi siang malam. Masing-masing gerakan 1 ulangi 3 kali sebelum ke gerakan kedua. Gerakan 2 3 kali, setelah itu gerakan ketiga. Gerakan ketiga itu ya bisa 4 kali, bisa 5 kali, harus lebih sering daripada yang gerakan 1 dan gerakan 2. Jadi gerakan yang ketiga yang terakhir, menggoyang-goyang kepala, itu harus lebih sering daripada gerakan yang lain. Dan sehari lakukan 3 kali, paling tidak selama 2 minggu atau 3 minggu ini ya. Artinya semakin sering dilakukan, itu anaknya akan lebih cepat sembuh daripada seperti kita menyirami tanaman layu yang ditunda-tunda. Lebih baik mana kalau lebih sering disirami ya, begitu loh Pak. Jadi begitu, semakin sering dilakukan akan semakin sembuh. Nanti ya artinya kalau pengen putranya cepat sembuh ya lakukan sering. Ya anggap aja selama 2 minggu ini sehari 3 kali. Minggu ketiga lebih banyak lebih baik. Tapi tidak ada overdosis ya Pak? Tidak ada. Ukurannya adalah anaknya sendiri yang merasakan. Ketika capek diistirahatkan, ketika masih kuat lanjutkan. Karena semakin sering dilakukan akan semakin lancar. Ya, oke Pak. Gitu ya. Ketembangannya 2 minggu deh sekali ketemu Pak. Boleh. Nanti boleh konsultasi lagi dan saya akan berusaha bantu semampu kami ya Pak ya. Karena memang kondisi putra Bapak nggak bisa dibuat perjalanan jauh, dan terus terang ini baru pertama kali ini saya melayani terapi jarak jauh, dan alhamdulillah ini ada hasilnya ya Pak, walaupun Bapak nggak ke tempat kami. Ada. Tapi kalau misalnya sudah di SRL lagi Pak, ya mungkin sekitar 3-4 bulan lah. Iya. Kalau ada bayi Pak, saya akan ke tempat Bapak, ke tempat anak saya. Oh begitu ya. Soal. Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Ya mudah-mudahan Tuhan mempertemukan kita. Tapi dalam kondisi mudah-mudahan kita ketemu putra Bapak sudah sehat. Ya pasti Pak. Jadi kalau begitu kita datang ke sana ya soalnya terima kasih Pak. Kalau jadi telepon juga nggak enak gitu. Ya Pak, ya Pak. Mudah-mudahan ya namanya silaturahim menambah teman, menambah saudara, menambah rezeki. Terima kasih dan harus berkunjung Pak. Ya boleh. Terserah, boleh kamu. Kita nggak bisa datang ke sana karena kan saya lihat aja kalau naik kereta harus kemana gitu. Bisa naik pesawat juga bisa Pak. Pesawat itu di mana Pak? Pesawat di Banyuwangi itu ada bandara. Dan dari Jakarta langsung ke Banyuwangi, dari Banyuwangi langsung ke Jember, ini naik darat bisa naik Grab atau Gokar, nanti antara 3 jam. Antara 3 jaman. 3 jam itu cepet. Jadi paling 4 jam sudah nyampe Pak. Dengan penerbangan 1 jam dari Jakarta ke Banyuwangi, habis itu dari Banyuwangi ke Jember 3 jam, 4 jam nyampe. Oke. Nah, sudah, yang penting putra Bapak sembuh dulu. Ya. Oke, nanti seminggu lagi saya dilapori ya Pak. Iya, di kabar Pak. Pokoknya saya lagi informasikan terus kebenarannya. Oke Bapak, mudah-mudahan Tuhan memudahkan kesembuhan. Jadi kesembuhan itu loh rahmat kasih sayang Tuhan, bukan dari saya hanya menterapi sesuai keilmuan saya. Tuhan yang memudahkan kesembuhan. Jadi Bapak usahanya harus Bapak Amin. kesehatan, panjang umur. Amin Pak. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Sama-sama, terima kasih. Oke, makasih. Yuk, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.